penghobi baru yang tiba-tiba masuk. Dia awalnya cuma mau beli 1, terakhir belinya 10. Jadi awalnya hanya iseng, terakhir lengket beneran bang. Dan kalau udah lengket, menurut saya susah sih. Susah sih. Nggak bakal dilepas lah kalau udah demen ya kan. Nggak bakal sih, susah. Kecuali, Tahu nggak? Jadi gini, banyak orang tuh salah kaprah ya. yes, Kalau sekolah di JIE, mesti jadi gemologis. Maksudnya jadi gemologis mesti buka lab, kerja dia. Enggak loh. Banyak banget kawan-kawan gue itu sekolah di JIE. yes. Buat ilmunya, buat dia dagang batu, jadi gem trader. Ini barang ini bernilai gitu. Iya. Bahkan sometimes gitu, lipatannya itu lebih ngeri dari emas menurut saya. Hai, selamat datang di James Radio bersama gua Adam Harits. Tamu kita hari ini tuh bela-belain ini terbang dari Medan pagi ini cuman buat hadir di podcast ini. Jadi menurut gue itu pertama perlu diapresiasi. Kedua, dia ini masih muda. Ya cukup muda lah untuk di kalangan pemain batu. Tapi koleksi dan koleksi-koleksi batunya itu cukup premium. Dan itu menurut gue sangat menarik untuk kita kulik. Apalagi kan kita sama-sama tahu ya, generasi muda ini belakangan ya minat sama batunya itu kayaknya masih bisa di-push gitu ya. So please welcome Bro Ming. Halo bro. Ming Johnson. Thank you banget nih. Iya, thank you. Menyempatkan hadir. Kayak ini pertama lu tampil nge-reveal muka nih. Ya, gue pertama kali ini tampil muka secara ini ya, secara luas lah gitu. Karena selama ini saya mainnya kan, memang saya mainnya kalau untuk jual baru 4 bulan ya bang ya. Baru 4 bulan. Baru 4 bulan, bener sekali bang. Jadi Legit Jameson kan namanya? Yes. Itu baru 4 bulan? Baru 4 bulan. Wow. It just 4 months ya. Baru 4 bulan. Kok bisa bro? Maksudnya 4 bulan bisa langsung growth-nya menurut gue ya dalam 4 bulan itu waktu yang sangat amat sebentar untuk lu bikin Legit Jameson cukup dikenal lah gitu di kalangan tertentu. Sebenarnya kalau masalah bisa dikenal atau enggak ya, saya pun kalau kita nggak coba kan kita nggak tahu. Gitu. Jadi sembari kita punya koleksi, jadi saya coba deh iseng-iseng, kebetulan bisnis saya lagi ini, bisnis utama saya lagi anjlok kan. Apa itu bisnis utama bro? Bisnis utama mobil, jual beli mobil. Saya basicnya itu memang mobil. Oh berarti ada showroom di sana? Kalau showroom enggak. Jadi online juga ya? Online ya? juga, saya memang basisnya online dari dulu. Oke, berarti pengalaman online emang udah lumayan nih. Terus. Ya, jadi singkat cerita, karena anjloknya bisnis tersebut, dan saya punya koleksi dari permata ini, saya coba deh jual online ya kan. Cuma awalnya pun nggak expect bisa sebesar itu antusias dari teman-teman pecinta permata dan yang bukan pecinta permata terutama. Yang bukan pecinta permata. Jadi ini adalah penghobi baru. Penghobi baru yang tiba-tiba masuk, dia awalnya cuma mau beli 1, terakhir belinya 10. Wow. Jadi itu saya pun nggak expect sih sebenarnya, nggak expect. Jadi ya kalau nggak coba kita nggak tahu kan. Nggak tahu. Ya dari jadi sana sih. awalnya coba dulu aja lah. Coba dulu aja dah. Berarti terabas dulu deh. Bro Ming itu kan jual beli mobil, lagi drop nih. Ya lagi drop kan? Tapi emang udah punya koleksi batu. Memang udah punya koleksi batu. Berarti sebelumnya basicnya demen batu. Demen batu udah lama. Nah, dari kapan bro? Wah kalau dari kapan? Udah lama banget sih. Maksudnya dari masih kayak remaja gitu berarti? Iya dari zaman sekolah, Bang Adam. Oh iya? Dari zaman sekolah udah lama. Batu apa bro yang pertama lu punya tuh? Ingat gak? Kalau first time ya itu, tapi saya bukan beli. Oke, dikasih ya? First time itu dikasihnya itu batu quartz ya. Iya. Batu quartz bening. Kalau di Indonesia kenalnya kinyang air ya nggak salah ya. Air, okay. Itu dia. Awalnya dari sana kinyang air. Awalnya nggak suka. Cuman itu mungkin uniknya batu ya Bang Adam ya. Ketika kita punya 1, awalnya belum suka.
lama-lama kita lihat jadi suka Bang Adam. Makin dilihat makin memikat. Nah, gitu Yes, kan. betul sekali. Jadi di batu itu nggak tahu sih, kayak dia ada magnetnya gitu loh Bang. Saya rasa ini bukan hanya saya yang merasakan, tapi semua penghobi atau pecinta permata ya, mau dia semi precious kah, mau dia precious, menurut saya semua precious. Jadi awalnya hanya iseng, terakhir lengket beneran Bang. Dan kalau udah lengket, menurut saya susah sih. Susah sih Nggak lepas. bakal dilepas lah kalau udah demen ya kan. Nggak bakal sih, susah. Kecuali ada terkecualinya. Menurut saya ada terkecualinya. Eh, Pecinta permata itu akan stop beli permata ketika dia dikecewakan. Ketika dia beli ternyata nggak sesuai ya. Yes, ketika dikecewakan dia itu bisa stop. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Pengalaman Ya. beli batu maksudnya? Iya. Atau pengalaman jual? Karena saya ini gini Bang, saya ini bukan seller. Saya ini kan bukan seller Awalnya emang koleksi karena saya memang karena koleksi, saya hobi gitu. Jadi ibaratnya Saya hobi. penghasilan uang nih Yes. hobinya larikan ke batu. benar sekali Bang Adam. Oke. Jadi ada satu masa ketika saya mungkin ya bisa dibilang Mak Cakoe dikecewakan lah. Ya. Saya tuh sempat stop. Bisa sampai beberapa bulan saya stop. Ya, tapi terlebih balik lagi ya kalau namanya udah suka kan. Tapi oke, berarti ini real ya. Artinya orang itu kolektor kalau suka batu, kalau dia kecewa itu dia bisa nggak beli lagi. Nggak akan beli lagi. Ini ngomong ngalamin soalnya. Nggak akan beli lagi. Bahkan sama satu seller tersebut, kita ngomong gini ya. Kalau dia dikecewakan sama seller A nih misalnya. Sama seller A. Dengan alasan yang sangat jelas gitu ya. Oke. Mungkin saja ya. Menurut saya tuh dia nggak bakalan beli lagi sama seller ini sampai kapanpun. Iya. Dia bahkan mungkin batu itu akan dijual ke orang lain gitu. Dan mungkin untuk beli dari orang lain pun perlu waktu dia ya. Iya, karena saya pernah ngalamin gini. Saya beli sama satu seller, saya kecewa. Oke, kita kecewa. Batu itu sebenarnya saya beli banyak sama dia. Tapi saya karena sudah kecewa, batu yang saya suka itu pun saya jual semua. Saya lepas semua. Karena udah kecewa. Ya, Berarti udah nggak wangi lah nih, udah bau lah nih batu. Ya, kan? dari wangi jadi nggak wangi gitu. Iya. Jadi menurut saya bisa seperti itu sih. Jadi memang paling penting menurut saya dalam penjualan permata itu adalah kejujuran sih. Kejujuran. Jadi ketika kita, menurut saya ya, makanya saya tekankan itu di legit gemstone. Kenapa namanya legit gemstone nih, Bang Adam? Iya. Saya tuh sebenarnya sebelum mau kasih nama legit gemstone, saya udah tes tuh, coba cari nama yang lain, nggak ada yang cocok. Tiba-tiba kelewat tuh, legit. Legit. Itu merepresentasikan kan bahwa ini Iya. legit gitu. Dan sekarang kan zaman AI ya Bang ya, gampang lah kita Iya. tanya lah ke AI, apa Iya. sih legit itu? Ini yang saya cari ternyata Bang Adam. Oke. Ternyata kejujuran dan segala macam lah gitu, banyak gitu. Rupanya makna legit itu yang saya cari. Dan ketika saya buat nama legit gemstone itu hanya sekelibat lewat di kepala saya. Ya udah saya buat, saya jual, dan saya menerapkan apa yang dari nama legit gemstone tersebut. Nah itu yang saya tekankan. Memang mungkin kalau permata itu yang berkualitas ya, yang berkualitas, yang bagus, bersih, look clean, warnanya open color, mungkin harganya beda. Betul. Pasti harganya lebih meledak lah gitu. Tapi ya selama dia legit, why not? Gitu. Why not? Money is not the problem. Ya. Menurut saya bagi pecinta permata ya, uang itu bukan masalah sih. Kalau orang yang ngerti permata ya, ketika dia udah suka, Udahlah itu. ya cuman ya memang harus dengan harga yang Make sense. make sense, benar sekali, make sense. Jangan Ya. yang nggak make sense. Apalagi kita melebihi yang pasar luar, jangan. Kalau bisa kita sama dengan pasar luar. Kalau yang memang high quality gemstone gitu. Berarti bisa dibilang kayak gini kali ya. Salah satu alasan atau filosofi lu buka legit gemstone adalah lu nggak mau nih ada orang ngalamin yang Browming alamin. Benar sekali Bang. Jadi ya kalau bisa jangan kayak kita-kita lah. Yang sekolahnya ketinggian Bang. Jujur aja sekarang barang-barang lama yang kena sekolah itu pun kita mau lepas susah Bang. Karena sekolah tuh artinya salah beli lah, kasarnya gitu Salah- ya. ya, Tanda kutip jadi- ya. Kalau sekarang itu barang-barang yang kayak gitu mah gue lepas-lepas aja sih Bang. Kalau rugi ya rugi, nggak apa-apa. Ya karena memang ya anggapannya itu yang buat gue pintar gitu. Iya, iya. Tapi ya it's okay.
Dan gua jual itu gua tekankan dulu dari awal, ini ada minusnya ya, makanya harganya segini gitu. Tetap gua ada tekankan lah sebelum konsumen tuh membeli, karena konsumen itu kan nggak semuanya ngerti permata bang, Betul. nggak semuanya ngerti permata. Somehow ada konsumen itu dia itu mungkin tipikalnya seperti saya bang, perfeksionis gitu. Mau dari segala bidang tuh perfeksionis. Tapi dia belum ngerti permata nih bang, dia belum ngerti permata. Ah, dia denger nih seller nih ngomongnya bagus gini. Dia mulai tanya lah tuh, ya kan? Tapi sebenarnya batu ini ada minus, cuman nggak disampaikan. Itu dibelilah sama konsumen ini. One day, ini zaman ini kan udah berubah bang. Iya, benar. Ini zaman berubah bang. Ini zaman yang dimana zaman edan menurut saya, dimana ini zaman edan bang. Semuanya itu open bang. Kita mau cari artikel apapun ada gitu. Iya, benar. Jadi mau pinter di zaman sekarang itu menurut saya gampang sekali. Gampang. Beda dengan mungkin di zamannya ini ya bapaknya. Oh iya. Wah, itu bener-bener harus belajar sendiri. Harus belajar dari Itu semua sekolahnya sendiri. lebih mahal menurut saya. Jadi menurut saya sih ya jujur aja lah. Nggak ada salahnya sih. Iya. Karena jujur itu mahal memang. Jujur itu mahal memang. Iya. Ya menurut saya itu penting, sih. jujur tuh penting banget. Ya. Apalagi dagang batu, karena dagang batu lagi-lagi kan nomor satu apa sih? Trust, bro. Trust. Orang bukan beli batunya, Bang. Bukan beli batunya, bener Dia beli, tuh. dia beli trustnya. Apa yang diomongin si kawan ini, apakah memang betul nyata atau enggak? Legit gitu. apa enggak gitu. Yes, that's right. Artinya kan sebenarnya kalau karena gini kan, kalau beli batu kayak tadi Bro Ming bilang, Ah. zaman sekarang mau pintar gampang. Gampang. Orang benar beli sekali. batu hari ini dia nggak ngerti, dia belajar, dia ngerti, ya kan? Iya. Oh ternyata batu yang gue beli nggak sesuai nih yang disampaikan. Bisa kecewa, Bang. Selesai. Selesai. Bagus ngomong di awal. Bang, Mas, Koko, ini harganya memang agak murah, tapi ada minusnya ya. Gitu. Tapi untuk pemula ini bagus. Kita ngomongnya enak aja gitu, tapi Iya. kita jujur gitu. Ya harga relatif lah kalau Iya, saya bilang. Betul. Di permata itu kan harga relatif. Jadi kalau ketika one day, ketika dia sudah ngerti permata pun, yang penting kita sudah sampaikan, dia nggak akan kecewa. Yang penting disampaikan apa adanya. Harus disampaikan apa adanya. Itu mengapa saya membuat namanya itu Legit Gemstone, Bang. Jadi itu maknanya penuh banyak makna, tapi sebenarnya ya itu yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Ada pesannya ya. Ada pesannya gitu. Bahkan ketika bulan 9 kemarin ya, waktu di Bangkok ya Bang ya. September ya, betul. Saya jumpa. Itu udah mulai dagang jualan batu belum? Belum mulai dong? 4 bulan Udah mulai. Oke. Oh, kemarin ya. Iya, baru. Sorry, saya Februari. Maret September ya. Okay. Jadi masuk sana ya tentunya ketika jumpa supplier baru, dia kan tanya kita dari mana segala macam. What's your company name? Dia bilang, kamu namanya apa nih jualan batunya? Legit Gemstone. Wah, aduh, bagus banget dia bilang gitu ya kan. Ya kepala gue sempat gede. Tapi ya maknanya sih itu sih yang saya sampaikan. Tapi nggak gede lah, kepala saya bercanda ya guys ya. Gede juga nggak apa-apa, wajar lah kan. Pasti Ya, kan kayak ya. ngerasa, oh legit berarti ada maknanya beneran. Ya itu ada makna. Berarti berangkat bro kemarin September ya? Berangkat bro. Itu pertama dong? Ke luar negeri, ke Bangkok ya? Ya. Ke pameran batu pertama dong? First time. First experience lah. Sebenarnya kalau kita ngomong dari dulu sih kita palingan pembelian online sih Bang. Kalau dari luar ya. Iya. Dari luar atau mungkin kita ada ke Thailand atau ke tempat luar, kita jumpanya itu bukan pas di acaranya gitu. Iya. Bukan pas di acara Thailandnya gitu. Cuman karena ketika saya sudah ini udah cemplung nih Bang. Ini udah masuk nih Bang. Tapi berarti dari awal lu nggak kebayang nih bakal jadi berlanjut begini bro? Gue nggak kebayang. Awalnya kayak benar-benar murni koleksi hobi iseng jual iseng gitu. Yes, that's right. Gua iseng doang gitu. Bahkan sampai hari ini Kecemplung. iya. Gua sampai hari ini gua ini Bang, gua nggak fokus jual sih. Gua fokusnya ke edukasi, fokusnya itu ke sharing-sharing. Kalau teman-teman yang lama nih udah masuk podcast ya, masuk ke live saya nih pasti udah pada tahu. Saya tuh jarang ini. Ini barang 10 juta nih, ini barang. Yuk lanjut next barang ini. Oh nggak kayak gitu. Enggak, I'm not like that. Jadi saya jual itu ya
kita berteman, kita sharing. Kamu mau tanya, saya jawab. Biasa gitu. itu apa tuh isi sharingnya biasanya gimana? Apa sih yang Oh, dibahas? semua, all. Rata-rata mereka tanya, Bro Ming jelasin atau Iya. atau gimana? Tanya, jelasin, ya bener-bener seperti kawan gitu. Cuman seperti ini kita kayak online gitu ya. Cuman yang ngomong itu kan cuma gua. Cuman ya teman-teman nih pada ngecek lah gitu, pada ngecek. Cuman ya intinya ketika saya live itu saya ngomong apa adanya dan tidak melulu soal batu. Kita bisa cerita tentang hal-hal yang lain. Kehidupan apa semua. Yes, that's right. Jadi ya bawa happy enjoy gitu, nggak mikirin soal jual sih bang. Iya. Cuman mungkin itu jadi daya tarik menurut saya, jadi daya tarik sampai ada satu konsumen sih, beliau ngomong ke saya, lu itu mah pinter dia bilang, lu itu beda dia bilang, lu itu nggak jualan batu lu jual diri lu dulu, orang udah suka baru beli batu lu, pinter. Jadi orang udah kenal lu nih, nggak sayang bang, Iya. udah kenal lu jadi beli Itu dia kan bilang. part of branding kan. Sebenarnya awalnya sih gue nggak kepikiran sampai Iya, sana. memang nggak kepikiran tapi sebetulnya itu Iya. cara orang branding sebetulnya. Yes, that's right. Mungkin nggak diniatin tapi ternyata itu brandingnya kayak gitu. Iya, sebenarnya di awal itu saya nggak ada gimana ya kayak strategi marketing ini. Nggak ada tuh bro ya? Nggak ada. Just natural who I am gitu. Gua itu di lapangan itu seperti apa, gua di lapangan ketemu teman seperti apa. Ya gua di live itu seperti apa gitu. Tapi kadang-kadang emang mesti gitu ya. Maksudnya coba dulu, jalan dulu. Iya. Nanti lihat problem apa yang ditemukan Ya, dan benar. belajar dari situ. Ya benar sekali. Jadi ketika ada problem, ya kalau live tuh pasti tuh ada problem lah. Apalagi ini kan platform bukan platform Indonesia. Oh iyalah, gitu ya. betul. Tetap ada regulasi segala macam. Kita harus pintar-pintar mengakalinya gitu. Iya, iya. Tapi Ya, gimana pun gitu ini sih. perdana nih tampil di muka. Tapi sebelum kita lanjut, cobain dulu bro. Ini ada cemilan. Waduh. Ini tuh kita hari ini support sama Food by Tania. Oh yes, oke. Ini salah satu bakery, dia ada custom cake juga, dia jualan macem-macem lah. Nggak ada MSG, nggak ada pengawet, tapi di Jakarta. Wah keren. Kalau keren. bisa kirim Medan, ntar gue kirim ya kan. Oh, siap. Cobain ya. Ini favorit Siap. banget bro. Boleh. Cobain ya, kita ambil piring ya kan. Kita coba ya. Oh ini berarti apa nih? Pancake ya bang ya? Apanya? Ini tuh kayak kuisi namanya. Apa nih Oh. namanya? Oh daging. Kayaknya iya daging atau ayam. Enggak, bukan ayam, makan nggak? Oh ya ayam. Ayam makan. Ayam makan. Makan ayam ya? Makan. Oh, kita pastikan dulu nih. Enggak sih, enggak ada sih. Malah enggak ada kok. Coba ya lihat dulu nih. Oh soalnya gue nggak makan sapi tapi nggak Ya apa-apa. oke, jangan yang ini kita potong dulu yang enggak ada. Ya. Tunggu. It's okay. Ini ayam atau daging ya? Coba kita lihat dulu. Ada daging? Nggak apa-apa, nggak usah diomongin, nggak apa-apa. Saya makan. Jangan dong bro, kalau nggak makan jangan. Kita ada yang lain soalnya. Masih yang lain. Oh masih Masih ada. Mau apa? Mau asin, mau manis? Coba ini gue yang makan deh, ya kan? Ini apa nih? Oh dia ada cake juga. Cobain ya bro ya. Ini Oke. makan dong. Oh makan dong. Nah itu rasa Thai tea. Ini rasa. Oh ini malah nggak pakai ini nih. Ini vegan nih, nggak pakai flour. Wah. Wah, Wah mana, ada bro? bakery vegan. Iya, Saya baru iya. tahu. Cobain deh, ya kan? Flourless, nggak tahu vegan apa Gue enggak. coba yang ini aja Oke, deh. cobain. Beda ya. dari yang lain Oke, gitu ya. cobain. Izin. Gua ambil ya. Ambil Ini. sendok kan nggak? Udah itu yang Ini bersih. aja nggak apa-apa. Nggak apa ya? Nggak apa-apa, it's okay. Kita tes ya guys. Kita tes nih, kita tes Kita dulu tes. ya. Ini intermezzo dikit, ya kan? Kita dulu pak iklan katanya. Nggak apa-apa sesekali iklan. Terbaik ini. Ini vegan bro. Tulisannya sih flourless ya. Enak bro. Enak ya? Enak. Ini ada spinach, bayam. Nggak ada daging, oh dikit banget daging ada. Ini enak banget loh. Enak ya? Enak banget. Keren sih. By Tania ya. Ayo. Dia homemade, dia di rumahan, Ah. jualannya kita order gitu, tadi kirim. Hmm. Udah lama, gue tuh nggak suka ngemil bro sebenarnya. Cuma makan nih cemilan dari dia doang. Hmm. Kebetulan dia hari ini mau support, jadi thank you so much buat Tania. The best. From home with love. Ayo setir. From home with love. Oke. Tisu. Ini tisunya aja gambar radio, sesuai kan sama acara kita kan. Iya, James Radio. Gue minum ya bro. Minum dong. Saya nggak bisa ngerokok di sini bro, soalnya Ah, it's okay.
Bahas apa lagi kita? Lanjut kita. Lanjut, boleh. Pas ini masuk ke sesi yang lain ya kan. Berarti kan udah soal Intermezzo aja ya kan. intermezzo. Bro Ming, dagang batu baru 4 bulan, Yes. ya kan? Gimana belajarnya? Pasti kan nggak gampang loh, iya kan? Kan sebelumnya koleksi, tapi kan koleksi pasti pengetahuan betul terbatas lah. Yes. Setuju nggak? Setuju. Setuju kan? Karena kalau cuma koleksi ya menurut saya ya kita tahu barang. Tapi kan belum tentu artikel yang kita ngerti, maksudnya tentang penjelasan permata ini kita nggak tahu bener gitu. Dari mana kan nih asalnya, dia punya kandungan apalah gitu. Iya. Jadi menurut saya kita beruntungnya itu di zaman yang sangat Terbuka edan ya, sih. iya. Zaman edan lah, gue bilang bener-bener edan. Jadi dulu itu setahu gue ya bang, buku GIA itu kalau kita orang biasa itu pecinta doang nggak bisa tuh punyanya. Itu harus belajar ke GIA baru bisa Sekarang beli. bisa beli ya? Sekarang bisa beli nggak itu buku itu? Nggak bisa beli. Nggak bisa tetap ya? Nggak bisa beli. Mesti sekolah ya? Mesti sekolah. Cuman udah ada yang bocorin. Iya, udah ada. Udah ada yang bocorin bang. Bener. Dari sana gue belajar. Gue belajar banyak dari buku itu. Gue belajar banyak bener bang. Iya. Ini dari buku GIA itu awalnya pun iseng-iseng bang. Kita cari. Ih, kok ada yang bocorin gitu ya kan? Gue belajarin ya kan. Loh, kok gampang masuk otak gua gitu ya kan? Lah, rupanya ketika ya mungkin saya dulu itu waktu SMA saya cukup ini ya bang ya. Saya kan dari IPA di salah satu swasta terbaik di Medan, Stomo 1 tepatnya. Menurut saya terbaik lah salah satu. Tingkat kompetisi di sekolah saya itu kan sangat tinggi. Jadi kebetulan saya tuh paling jago itu kimia. Saya paling jago itu kimia. Cocok dong ya. Cocok dong, begitu gua baca itu ya kan. Iya. Lah, gampang masuk otak ya kan, Iya. Bang. Enak banget tuh udah. Enak bang, orang zaman sekolah kita udah pakai keker gampang. Jadi tinggal mempraktekkan ulang aja gitu Iya, loh. iya. Jadi ya nggak langsung. Kenapa sih. nggak ambil sekolah aja, Bro? Tahu nggak? Jadi gini, banyak orang tuh salah kaprah ya. Yes. Kalau sekolah di GIA, mesti jadi gemologis. Maksudnya jadi gemologis mesti buka lab, kerja di lab. Enggak loh. Banyak banget kawan-kawan gue itu sekolah di GIA. Yes. Buat ilmunya, buat dia dagang batu jadi gems trader. Yes. Bener loh, nggak ada salahnya loh. Sekarang ada online course juga, ya kan? Ambil bro, karena ini sangat berguna buat nama baik, ya kan? Buat nama, buat kepercayaan itu menurut gua, Best itu ya. best. Ya terutama untuk edukasi ke Oh iya, teman-teman juga gitu. edukasi juga. Sebenarnya saya pengen, cuman belum ketemu waktu yang cocok sih. Iya. Tapi karena saya udah sempat terjun di dunia perjualan perbatuan, memang lagi saya pertimbangkan Bang Adam. Iya kan? Memang lagi saya pertimbangkan. Memang nggak untuk buka lab, tapi Iya. untuk saya pelajari Iya. dan untuk sharing lah. Iya. Lebih untuk sharing lah. Karena menurut saya kalau kita mau meningkatkan industri permata, terutama di Indonesia ya Bang ya, kita harus memang bisa sharing ke penonton gitu. Harus. Kita bisa ini ngajari penonton apa adanya gitu. Iya, betul. Jangan yang digiring-giring gitu. Maksudnya ini batu mau kita jual, kita giring tuh batu ini paling bagus segala macam gitu, jangan. Jadi batu itu menurut saya mau dari manapun bagus. Kalau memang high quality gemstone mah why not gitu ya kan. Mau emerald mau dari Zambia kayak mau dari Papua kayak mau, kalau Iya. bagus ya bagus gitu. Betul. Cuman memang ada beberapa yang rare lah kita bilang, yaitu bisa dibilang exceptional rare ya. Pengecualian lah. Pengecualian lah itu, kita pengecualian lah. Tapi ya itu lagi saya pertimbangkan sih Bang Adam. Gue setuju karena gini, menurut gue ya generasi yang anak-anak muda sekarang main batu, itu mereka jauh lebih punya bekal informasi yang up to date. Ya, Ya kan? Karena Ya. kan sebenarnya konsep kayak misalnya, batu ini yang bagus hanya dari wilayah A, B, C. Itu kan sebetulnya agak mindset yang agak jadul gitu. yes, Ya kan? yes. Memang betul beberapa tambang itu punya cerita legendaris atau historis. Itu benar. Yes. Kenapa Setuju. Colombian Emerald number one misalnya dalam hal di mindset orang. Di Karena mindset dia punya orang, ya. historis yang luar biasa. Yes. Setuju Muzomai. Bang Adam. Kenapa Ruby Birma historisnya panjang? Panjang banget Ya kan? ya. Jadi it's fine kalau ada orang yang menganggap tetap itu yang terbaik, nggak apa-apa. Cuman yang kita perlukan ya anak-anak muda sekarang ini
yang pikirannya lebih maju bahwa Iya. Ya Open udah, minded lah bang, open minded. open minded. Ya kalau lu Open-minded, punya ya. budgetnya, lu mau silakan ambil yang sisi historis terserah. Yes. Tapi kalau enggak, ini ada juga loh emerald dari mana? Zambia, Iya. Ethiopia, ruby dari Mozambik, Madagaskar, safir Madagaskar, bagus-bagus. Bagus-bagus. Iya kan? Kemarin gue lihat yang Mozambik itu bagus-bagus bang Adam. Bagus. Bagus-bagus. Malahan yang pijemblat yang merah menyala bang. Iya. Mozambik gue jumpa. Iya. Yang banyak. Burma gue nggak jumpa lagi. Birma mau makin langka juga kan, yang kualitas Langka ya. memang ya. Yang berkualitas makin susah. Susah Mozambik banget. bagus banget. Bagus banget. Bener sih. Madagaskar ruby juga, Bro Ming. Iya. Madagaskar ruby itu yang top quality top. Safir Madagaskar, aduh kalau lo Bro Ming tahu, warna birunya bahkan ada yang kayak kasmir, yang Iya. benar-benar menyala, velvet segala macam gitu. Jadi itu yang menurut gua Dia ada anak-anak- mistik-mistiknya sedikit gitu ya. Jadi maksud gua ya itu dia tadi. Harapannya itu saat ini ada di seller-seller muda sih. Karena kan dunia batu perlu regenerasi. Yes. Aku ada lihat juga di YouTube-nya Bang Adam Haris, memang dunia perbatuan itu butuh ini ya, regenerasi ya Bang. Makanya Banget. iya, makanya saya mencoba itu, saya biasanya tuh desain cincin sekarang tuh kita coba tes lah nih. Iya. Selera antara yang umur 40 up, 35 up, 35 up deh Bang, nggak Iya. usah 40. Iya. Biasanya yang udah mature soal ekonomi segala macam, itu orangnya itu pasti suka yang kayak gini Bang Adam. Yang simple-simple. Bukan, Ini malah yang model agak lama apa gimana nih? yang banyak diamond, Oke, yang iya. banyak batunya gede. Ini yang gitu orang-orang udah mature ya. yang udah mature, yang punya ya ibaratnya uang is not the problem I gitu. see. Ya memang kan kalau batu makin gede ya makin mahal gitu ya Bang Pasti. ya. Jadi menurut saya untuk regenerasi permata ke generasi muda ini ya, saya ada riset juga ke pasar, terutama ke teman-teman saya pribadi yang di bawah saya malah lagi umurnya. Ternyata mereka ini suka Bang Adam. Suka ya. Mereka ini suka Bang Adam. Berarti modalnya udah ada, modal sukanya udah ada nih. Modal sukanya udah ada Bang Adam. Ada cuman ya Bang Adam. Harga. Itu mungkin itu juga ya yang Oke. diperhatikan Iya, ya, iya, karena oke. soal budget ya guys Oke. ya. Apa Karena itu? anak muda itu kan ya kita tahu lah ya, masih Pastilah, berjuang budget, tuh betul. mencari uang ya. Jadi sebenarnya bukan hanya soal harga, Apalagi tapi itu? mereka itu nggak mau yang desainnya tuh terlalu old school. That's it. Mau lihat yang megah, besar, yang wow itu. Malah mereka pengen sesimpel mungkin. Yes, bener sekali. Karena jujur saja, gua aja kalau pakai yang cincin gede-gede, kalau duduk sama teman-teman gua sendiri, maksudnya yang seumuran ya, Bang Iya. Adam Haris ya, itu dikecengi Bang. Iya bener. Dukun lu, dia bilang, wah mati saya Bang. Gue pernah dibilang tau gak Pak, Om kayak om-om. Iya, Padahal kalau makanya. dipakai bagus ruby gitu. Ya. Bagus itu warna, wah. Bilang kayak om-om. Waduh, gue jadi tahu. Oh berarti benar persoalan Iya. ada di desain. Kita pernah bahas ya, kita pernah buat video ya soal Iya. ini. Jadi menurut gua itu salah satu problem di mana sebenarnya jangan mensepelekan permata yang kecil, bersih, yang 1 karat ya kita bilangnya Bang Adam, Iya. 1 karat itu pasar anak muda Bang Adam. Tahu nggak bro? Dulu Itu dulu pasar nih anak bro. muda. Batu-batu sekret itu nggak dilirik. Zaman Iya, dulu. nggak Zaman dulu. dilirik. Kenapa? Batu gede-gede. Setuju, ya. Batu gede-gede, harga terjangkau, murah. Jadi itu yang orang perjualbelikan. Iya, Sekarang setuju. batu sekret Kalau yang bagus mahal banget. Yang bagus mahal banget. Tapi ya kita kan bisa akali. Yang biasanya di bawah sekarat itu kan harganya lebih enak lah, affordable lah. Kalau yang top quality yang 1 karat pun harganya pasti udah lumayan. Tapi kalau yang di bawah 1 karat itu masih bisa diterima untuk anak muda sih. biasa mereka beli sekecil itu buat aksesoris, buat cincin, buat Ya, anting gitu. memang kalau untuk cowok-cowok sih rata-rata ya pasti cincin sih Bang. Iya. Bahkan ada beberapa anak muda itu ngechat saya. Karena ini ya, jumpanya di live Bang, di live. Dia ngechat saya, bro saya ini pengen cari ini batu untuk anting, dia bilang. Ya namanya anak muda pengen anting gitu ya. Iya. Cowok kan ada yang tren-tren kayak gitu Bang. Jadi dia bilang, tapi gue nggak mau yang gede. Gue maunya yang kecil tapi bagus. Jadi yang diprioritaskan oleh anak-anak muda itu adalah perfeksionis. Dia nggak perlu gede, tapi kecil bagus bersih gitu. Kecil bagus bersih. Justru itu yang mereka mau. Iya, dan harganya kan memang enak. Yang di bawah 1 karat kan harganya masih bisa dengar lah kalau kita bilang. Enak itu menurut Broming di kisaran berapa sih, Pak? Di kata-kata enak gitu kan itu luas maknanya. Ya, luas maknanya. Cuman kalau kita setarakan ya, kalau bisa yang di bawah budget 10 lah. Di bawah budget 10 atau 5 lah gitulah. Iya, iya. Karena itu di mana
start terbaik untuk anak. Starter, ya benar. Starter Ya, itu. start terbaik untuk anak-anak muda. Apalagi dengan hebohnya kemarin Blue Sapphire yang sama artis itu siapa? Bunda Maya. Bunda Maya. Oh, itu nyampe ke anak-anak muda ya? Wah, itu kawan-kawan gue yang cewek itu pada tanya, Bang. Pada tanya, bro, ada Blue Sapphire nggak? Gue tahu lu sekarang jual batu. Lu tahu dari mana? Gue bilang ya kan. Entah kayak mana orang itu cari info, tapi tahu ya kan. Ada. Nanti gue kirimin deh, gue kasih lu lihat. Itu. Jadi mereka pengennya yang kecil, jangan yang gede gitu. Iya. Jadi ya itu sangat start dari awal, dari kecil, lama-lama jadi besar sih, Bang. Jadi awalnya Jadi starting dulu ya dari kecil. yes. Jadi menurut saya untuk kita menggerakkan pasar anak-anak muda ini ya tidak harus yang besar. Kita mulainya dari yang Dari kecil. kecil tapi kualitas bagus. Kecil tapi nyala lah gitu. Kecil ibaratnya ya. nyala kualitas oke lah gitu, Nah itu bagus lah. customer legit banyak anak muda nggak sekarang belum nih? Kalau anak muda memang belum sebanyak itu ya, masih tetap lagi dari pemain lama. Oh masih ya. Masih Tapi banyak. udah mulai ada growth. Tapi mulai ada pergerakan, dan banyak yang nanya anak-anak muda. Dan palingan ya anak muda itu cuma simple sih, terkendalanya mah soal budget. Pasti sih itu mah. Itu ya kan? aja. Itu aja kalau budget mereka cukup mereka beli itu, Bang. Dan sebenarnya ada ya alternatif yang Ada. ramah di kantong gitu Ya, ya. cuman ya kita sebagai seller itu kita harus menjelaskan. Kalau nggak bisa ambil emerald, kita ambil Ada alternatif lain nih. yes, greenish blue tourmaline. Itu kan bisa alternatif yang bagus. Bagus banget. Pink sapphire belum sanggup, kita bisa alihkan ke pink tourmaline. Jadi sangat banyak jenis permata dan kita harus edukasi nih ke anak-anak muda ini. Lu startnya dari awalnya ini dulu deh, yang nggak perlu mahal, yang penting barangnya bagus, warnanya menyala gitu. Nanti kalau kamu udah suka, kamu Baru upgrade upgrade. lagi. Ya, jadi step by step gitu. Karena kalau kita balik lagi, Bang, dari awal, kita ini semuanya pun sama. Awalnya dari satu doang. Memang. Dari satu kan, Bang. Jadi banyak gitu. Jadi ya sebenarnya untuk memancing ini ya fans-fans baru di dunia permata atau menggerakkan dunia permata ini, kita pancing dulu dengan satu. Pancing satu, nanti jadi punya 100, Bang Adam. Betul. Kalau 100 orang, udah berapa tuh? Iya. 100.000 dong. Iya. Dan yang penting kuncinya adalah dia jangan kecewa. Kita mesti apa adanya. Yes, yang ya penting kan? kita harus benar-benar jualnya itu secara inilah. Kita pakai hati nurani gitu. Maksudnya memposisikan kita kalau di posisi dia juga kan Ya, penting tuh. ya benar. Kita memposisikan diri kita itu memang seller, tapi kita memposisikan itu sebagai buyers juga gitu. Jadi orang itu bisa panjang gitu, bisa Iya. panjang. Karena itu kan aset sebetulnya, aset kita sebetulnya. Kalau Aset, kita, benar. ya kan ibaratnya kalau kita rawat, ya kayak tanaman lah. Yes, benar. Dia mungkin masih kecil, tapi Yes. kalau lu siramin, dirawat, kasih pupuk, dia tumbuh kan nggak lupa sama lu kan? Tapi gua ada loh Bang Adam, yang awalnya cuma beli 3 juta, terakhir 10 juta, terakhir 100 juta. Berarti dia cocok banget bro ya kan, dia demen Ada tuh. loh Bang Iya, Adam, iya. ada loh. Jadi dia upgrade-nya pelan-pelan. Karena dia mungkin begitu lihat ini, oh cocok. Lihat ini, rupanya permata ada yang kayak gitu loh. Dia kan kalau udah suka kan ngelihat makin cari tahu makin nafsu kan? Makin nafsu Bang. Yang penting kita sampaikannya itu jujur. Ini barangnya yang kayak gini, kualitasnya kayak gini, harganya gitu. Iya, iya. Yang kayak gini, kualitasnya kayak gini. Kita jujur, kita sambil edukasi. Beliau mau beli dimanapun sama. Mau beli dimanapun sama. Tapi yang penting itu kita jujur ngajarinnya. Ya, dia mau beli sama siapapun sama Bang Adam. Kalau dia cocok tempat sana, karena batu itu menurut saya ada nyawanya sih Bang. Nah menarik tuh, batu ada nyawanya. Coba maksudnya gimana bro? Mungkin Jadi gua itu selalu ngomong di live gua Bang. Batu itu udah ada pemiliknya masing-masing. Batu itu udah ada pemiliknya masing-masing. batu Jadi, ini bakal jatuh ke tangan siapa? ya Gitu, ini kurang lebih percaya, gitu. ya percaya nggak percaya ya. Cuman menurut saya sih seperti itu. Ada jodohnya lah. Ya, Gitu. kalau nggak kejual-kejual, rupanya jodohnya memang sama itu doang, nggak sama orang lain gitu. Karena gue pernah kejadian dulu itu waktu kita koleksi bacan ya bang, gue koleksi bacan. Itu bacan gue sayang banget, gue nggak mau lepas. Waktu lagi booming. Maksudnya? Waktu lagi booming. Waktu tahun lagi berapa? booming, Ya kan? bener. 2015 kan? Itu ditawar 85 juta. Yang kayak gini ya medium lah, kita bilang medium. Gue nggak mau lepas karena gue pakai tiap hari. Suka lah berarti Suka, kan? gue tiap hari pakai tuh barang. Kalau udah pakai kan bukan cinta lagi bang. Kalau udah tiap hari udah sayang jatuhnya bang.
Cuman ya yang saya pelajari dari sana, ditawar orang harganya pantas, saya nggak mau lepas. Hilang tuh barang. Hilang tuh barang bang. Gue dari sana trauma bang. Gue dari sana trauma. Trauma terakhir kalau gue pakai, misal gue pakai ini, memang ada yang tawar, harganya pantas sudah kasih nggak apa-apa. Memang udah mau ngikut orang gitu. Ya itu kan mitos-mitos orang dulu sih. Iya. Cuman gue dulu nggak Ya percaya percaya. nggak percaya lah. Percaya nggak percaya. Gue dulu nggak percaya. Udah kena baru percaya. Tadi Bro Ming, itu sorry gue potong. Tadi tuh bawa cincin ya, model cincin ya. Yes, bener Coba sekali. kita lihat sekali. sedikit. Coba lihatin. Gue kasih lihat ya. Boleh, Gue kasih boleh, lihat ya. Jadi ini kebetulan saya podcast hari ini. Gue memang ada buat satu cincin di salah satu jeweler. Menurut saya salah satu yang terbaik di Jakarta sih, di Indonesia, di Jakarta, karena dia dari awal pemrosesan dari 3D design, casting sampai hasil akhir itu dia satu tangan, satu pabrik gitu, sampai naik ring ya guys. Nah modelnya mana model? Nah ini model Jadi simple nih. Ini yang saya sengaja desain satu ini yang simple, Bang Adam, Oke. yang simple. Jadi anak muda sukanya yang kayak gini, Bang Adam. Iya setuju. Nanti diambil ini ya di kamera. Anak muda sukanya yang kayak gini guys. Yang simple ring gitu loh. Iya. Simple ring. Jadi bukan yang diamond terlalu banyak. Karena terlalu ini ya, terlalu kebapak-bapakan gitu, keom-oman gitu. Iya. Terlalu too mature lah buat anak Ya muda. too mature gitu. Iya. Jadi anak muda itu suka simple, classy, elegan. Nah, simple-simple cincin elegan kayak gini yang simple itu malah bisa membuat ini anak-anak muda itu makin suka dengan permata, Bang. Tentunya kalau udah suka permata tapi desain cincin nggak cocok nggak bisa kan bang? Nggak bisa. Jadi Nggak desain bisa. cincin itu pun harus kita perhatikan. Yang ya cocok lah dengan yang tren-tren anak muda gitu. Iya. Yang simple, yang seperti yang Bang Adam itu yang bahas di YouTube. Bang Iya, Adam yang ada yang abstrak gitu. Iya, iya. Sekarang kayak gitu memang, ya kan? Iya, anak-anak muda suka yang crazy-crazy seperti itu. Ya, jadi bukan soal Bukannya taburan berlian mewah, enggak, bling-bling gitu ya. no. Jadi sometimes elegan simple itu yang membuat anak muda ini suka. Nah, nanti ketika dia udah suka, dia bisa jatuh cinta juga lihat sama yang banyak berlian, pasti bisa. Pasti bisa. Ya, One day, Bang, one day. Berproses lah gitu kan. Berproses, karena semua itu berproses. Tidak dari yang awal langsung suka yang gede itu Jarang lah. jarang lah. Iya kan? Kecuali bapaknya konglomerat. Dia itu nggak ini kan, dia tahunya udah punya duit ya kan. Iya, tapi yang gua pelajari pun, gua kebetulan ada temen yang memang seusia lah, seusia Perempuan apa laki-laki? laki-laki. No problem soal uang, no problem soal uang. Dia tuh nggak mau yang gede, Tetap berarti oke, berarti maunya yang kecil. berarti bukan hanya persoalan budget doang, tapi memang mungkin di style ya. Di style, karena kita kalau mau industri ini makin bagus, ya kita harus inilah regenerasi seperti yang Bang Adam bilang. Kita ajak anak-anak muda ini untuk mencintai gemstone, karena kalau kita lihat balik ya seperti Thailand, Malaysia, Singapura, orang-orang sana jago loh, ngerti iya, permata loh Bang. Banget. Itu. Ngerti loh, beda loh. Gua tuh kemarin sampai ke Thailand tuh ditanyain Bang sama wanita, maksudnya cewek sana lah, cewek Iya. Thailand lah gitu. Di pameran nih atau enggak? Bukan pameran. Beliau datang ke saya ngomong gini, kalian tuh orang Indonesia tuh keren loh, dia bilang. Cuman dengan bahasa Inggris ya Bang. Keren loh. Kenapa? Why? Gua bilang ya kan. Kalian tuh cowok-cowoknya pada demen permata. Kalau di sini tuh cewek yang demen, dia bilang. Cowok mah nggak gitu. Malah kebalik. Cowok itu mah seller doang, dia bilang. Ada suka tapi bukan yang sesuka cewek gitu. Ya gua dari sana aja pun udah terbuka kan pikiran kan gitu. Jadi ya sebenarnya malahan kebalikan ya. Di pasar Indonesia itu yang cewek itu malah lihat batu itu, batu dukun nih. Iya, masih ada masih ada stigma kayak gitu. Masih ada loh. Karena gua trialnya itu sama temen gua sendiri. Itu batu apa yang lo tunjukin ke dia? Gua show-nya itu yang permata Bang. Tapi dia bilangnya, responnya? Batu dukun. Berarti nggak paham itu dia tuh. Belum paham. Mesti kasih paham itu. Ya, makanya saya edukasi. Iya, mesti kasih paham. Saya edukasi. Ini bukan batu dukun loh, gua bilang. Lu coba lihat deh. Tapi dia bercanda kali ngomong gitu.
Semi bercanda gitu, atau Ya. atau serius-serius juga ngomongnya, kayak dia nggak mau lah, pokoknya dia batu, aduh batu gitu. Bukannya semua cewek di Indo itu menganggap kayak gitu Oh ya ya. enggak lah, Tapi ini kan tapi masih ada masih gitu loh. ada. Masih ada karena memang yang awal viral di Indonesia itu kan dulu kan aki gitu, batu-batu Betul, aki ya kan yang zaman-zaman booming, batu kan ya, konotasi orang kan bacaan, akik, ya. bacaan, Cuma akik. konotasi orang itu kan batu-batu yang Iya. itu loh yang Tapi sebenarnya gini loh bro, biarpun batu bacaan atau batu akik, itu kalau Bagus. dikaryakan ya, bagus. itu sangat bisa loh, itu bahkan Oh, bagus banget. sangat bisa itu buat Iya. jadi, karena itu bahkan penuh dengan gambar misalnya. Yes, bener Ya kan, bener, itu kan bener, ada bener. sininya juga tinggi. Bener. Dan gua salah satu pecinta bacaan, Bang. Iya. Dan menurut gua bacaan tuh salah satu, gua kemarin ke Thailand tuh sama beberapa kawan lah gitu, Bang. Gua tuh pakainya bacaan. Gua Mereka pakai pasti, bacaan. mereka notice lah kan kayak apa nih gitu. Itu sampai supplier Rusia, Bang, yang jual emerald. Iya. Orang Rusia asli. Tahu saya. Orang Rusia asli. Bang Adam pasti tahu lah Tahu, suppliernya siapa tahu. gitu. Oh, what kind of stone you use? Dia sampai penasaran gitu. Ini pride of Indonesia, gua bilang. Ini kebanggaan dari Indonesia. Jadi itu bayangkan loh, orang Rusia aja yang pemain emerald kelas Notice kakap, gitu ya kayak dia melihat- lihat aja sekalinya notice gitu. Soalnya kan nyala bro ya, hijaunya Memang kan kalau yang kualitas bagus mah ngeri warnanya, ngeri. Ijonya mah menurut gua saingan emerald sih menurut gua ya. Bahkan yang kalau kita bilang kayak bacaan bulau itu ya Bang ya. Itu ijonya kayak ini, kayak emerald muzo gitu ya. yang bulau ya. Ada ketemu yang kayak itu ada Bang. Ada. Sekarang di Legend Jameson jualan bacaan juga nggak bro? Atau udah jarang nih? Hah? Bacaan gua sementara nggak jual dulu. Oke. Bacaan. Kenapa kok sementara, ada bahasa sementara? Maksudnya pernah jual atau berencana jual apa? Nanti kita lihat karena gua ada pengen buka galeri tapi belum tahu kapan ya. Cuma ada cita-cita pengen buka galeri. Khusus bacaan? Yes, Wow. bukan khusus bacaan sih. Secara umum lah, teman mau ada bacaan juga di situ. Ya, cuman gua pengennya tuh ada satu tray itu dari ujung sampai belakang tuh semua bacaan. Cakep tuh. Ya. Cakep Dan tuh. yang sebelah kiri itu semua permata. Hmm. Masa yang permata kristal ya gitu Iya, ya. iya. Nah, jadi sisi kanan Pride of Indonesia, yang sisi kiri itu kita ada pride dari mana saja gitu. Nice. Lu tahu ada TikTok ada akun namanya Konstantin apa Ri? Konstantin, tahu kan? Ya, tahu. Itu bro, itu dia tuh James Trader loh. Dia seller, tapi dia senior, Ya. dia tuh experience banget. Dia jadi seller dia. Mesti kayak gitu bro. Ya. Lihat deh, bedanya dia dengan seller-seller kita di Indonesia adalah dia tampil. Yes. Jadi dia bukan hanya jualan, Iya. dia tampil, dia cerita, dia membawa narasi. Iya. 5 top red gemstones. Ya. Ya kan? Itu narasi-narasi itu menurut gua adalah narasi yang paling bisa ngehook anak-anak muda. Ya, benar sekali. Dan dia ini sih menjelaskannya itu secara luwes sih. Dia Keren pinter sih, banget. itu dia pinter. Pinter. Mungkin tuh feeling gue ya, dia kayaknya gemologis juga, feeling gua. Iya. Dia sekolah gitu. Karena Iya. orang biasa, orang bule itu mereka sekolah bro, Iya. buat dagang batu. Dan dia cutting sendiri loh tuh Dia batunya. cutting juga ya. Dia cutting sendiri itu. Dia kan Jago. ada kayak semacam gudang bawah tanah kalau nggak salah Iya, saya lihat videonya. Dia cutting sendiri loh stone-nya itu. Canggih ya. Malahan dia menilainya itu ya, kalau yang saya lihat videonya ya, dia tuh malah lebih suka itu yang hand cutting Oh iya. ditimbang iya. mesin cutting. Iya, Jadi hand cutting tuh kayak ada seni artnya gitu dia. iya. Keren sih, dia membawa narasinya sangat Keren bagus. itu, udah gitu juga cara bikin videonya juga kan, aduh enak banget gitu dulu ya. Enak banget. Bener, enak gua banget. bilang ini keren nih. Klasik, mewah sih. Klasi, mewah. Mewah. Maksudnya merefleksikan apa yang dia jual. Bener. Dan memang dia punya barangnya. Pasti dia punya. Itu penting loh menurut gue bro. Iya. Sebagai seller permata ya, lu harus menunjukkan bahwa Iya. ini loh, gue ini seller permata. Iya. Dengan apa ya? Mungkin dengan cara lo berjualan, Iya. cara lo showcase sesuatu. Sometimes tuh gue punya beberapa item sebenarnya gue memang sayang banget. Gue belum mau jual nih bang barangnya. Barangnya gue belum mau jual. Cuman mau nggak mau nih bang, demi teman-teman untuk cuci mata, demi teman-teman untuk lihat barang yang mungkin Lo keluarin tuh. gue keluarin barangnya bang. Padahal tuh barang gue nggak mau jual. Gue nggak mau jual, gue nggak tertarik sama ditawaran orang itu. Cuman ya untuk inilah, untuk ya namanya cuci mata, yang mungkin barang itu jarang bisa lihat di pasaran. Kita kasih show deh nggak apa-apa, sembari edukasi gitu loh. Iya. Ada loh high quality yang kayak gini gitu. Ya cuma nggak semua lah guys, nggak semua. Masih sayang loh ya gue.
Bromi itu kan main ya, maksudnya untuk kelasnya menurut gua medium up lah ya. Ya nggak sih, bisa nggak sih dibilang kayak gitu? Atau lu tuh main sebetulnya segala range? Soalnya gini, saya itu dari low to high. Ada semua berarti Ada ya? semua, Oh, I cuman see. saya memang mau geraknya itu ke depannya yang medium to high. Soalnya kalau di TikTok kalau gue lihat di akunnya kayaknya barangnya oke-oke gitu. Artinya ini kayaknya bukan barang-barang yang komersial quality gitu. Iya kan, bener kan? Ya, cuman kalau barang Ada yang nanya, ada yang minta dikeluarin juga. gua keluarin. Cuman kalau gua selalu saranin kalau ada budget lebih, itu belilah yang lebih berkualitas. Ya, karena gimana pun dari sisi investment segala macam pasti lebih worth it ya. Yes, bener sekali. Karena saya udah rasakan. Gue pengen teman-teman yang lain tuh rasakan juga gitu. Cuman ya memang kendala permata itu dia nggak liquid aja sih bang. Iya. Dia nggak liquid aja. Jadi yang penting kita harus suka barangnya dulu. Tapi ketika kita suka, kita udah tahu ini barang ini bernilai gitu. Iya. Bahkan sometimes gitu, lipatannya itu lebih ngeri dari emas menurut saya. Beberapa item tertentu ya, Setuju. tidak semua item ya bang ya, tidak Setuju. semua item. Ya. Betul. Nah, Broming kan tahu nih batu permata itu lipatannya lebih ngeri bahkan dari emas. Yes. Sekarang di samping berjualan, ada nggak sih yang di keep juga gitu buat ini gue nggak mau jual nih buat nanti aja nih, ini buat jangka panjang, harganya bakal 10 tahun lagi kayak 5 gitu misalnya. Udah mulai belum? Udah sebenarnya. Mulai Udah. bro, mulai terus. Iya, udah dan ini terus saya keep. Iya, kenapa Terus saya gue keep. ngomong gini? Karena Cuman ini- ya mungkin gua dapat contoh bang, Iya. 5 item, Iya. 1 gua lepas, nggak apa-apa. Oh iya, betul. Sisanya gua simpen. Nanti kalau Bagus. dapat lagi baru gua lepas gitu. Bagus. Gua lepas. Soalnya gitu. ini kenapa gue ngomong gini? Karena ini cerita dari senior-senior kita. Ya. Ya, senior-senior kita nih yang udah main batu tahun 70, 80, 90, ceritanya semua sama. Zaman dulu nih, capsize sekantong-kantong. Iya. Safir sekantong-kantong. Iya. Kalau gue tanya dulu, terus kalau dulu di keep 1 bisa nggak? Ya bisa lah, nggak ada artinya dulu mah. Saya ada dengar dari senior saya ya bang ya. Zaman-zaman 2006 kalau nggak salah, itu satu pot kantong satu lot gini, itu cuma 1 juta bang. Itu 2006 kan? 2006 itu satu pos permata banyak loh guys. 50-100 permata nggak kemana itu. Cuman ya campur ya kualitas Iya, campur. iya. 1 juta aja bang. Sekarang dengan satu lot itu seberapa mahal itu kita harus keluarkan uangnya. Betul. Jadi ya memang investasi di permata itu menarik. Cuman kita harus ngerti dulu ya guys. Kita harus ngerti dulu. Nggak bisa sembarangan. Nggak semua barang itu bisa jadi investasi gitu. Iya. Nggak. Yang Ada kalau malah rugi kan kalau ya, salah. kalau yang low quality mah memang nggak bisa. Iya. Ya untuk iseng-iseng lucu-lucu oke lah. Itu buat kesenangan-kesenangan aja. Ya, untuk starting kesenangan. point. Starting gitu. point bener sekali bang, bener sekali, bener sekali. Baru berikutnya naikin gitu ya. Ya naikin. Yang penting kalau memang suka punya budget lebih, belilah yang lebih berkualitas. Karena itu nggak akan merugikan teman-teman, Iya, nggak akan merugikan teman-teman. Tapi kalau memang budgetnya belum cukup, ya is okay. Start dulu yang dari biasa-biasa is okay banget, is okay banget. Iya. Nggak masalah, nggak harus Masalah. nggak enak hati atau malu gitu kan, enggak lah ya. Enggak harus malu. Karena every gemstone itu precious sih menurut saya bang. Karena kualitas 1 karat yang top dengan satu karat yang top itu kita keker aja pun beda bang barangnya. Ya kan, seratnya aja pun pasti ada beda pakai mikroskop. Jadi ya itu menurut saya beda sih. Itu uniknya gemstone sih bang. Iya. Satu dengan yang lainnya beda gitu. Beda sama mobil. Kalau mobil mah Honda Jazz sama beda warna doang paling bang. Speknya sama. Tapi buat orang yang hobi mobil juga kan ada nyawanya nggak sih? Bukan cuma batu nggak sih? Maksudnya buat orang hobi mobil kan cinta banget sama mobil bro. Mobil tuh udah kayak dirawat. Ya. Pasti ada ikatan juga dong. Kebetulan gua pun penghobi. Makanya. Mobil. Gue penghobi mobil. Dari kecil gue suka mobil sama. Kalau permata gue pertama kali taunya tuh dari game Resident Evil bang. Oh, oke. Kalau kita itu Ada ada tuh ya, Bas. Ada permata di situ ya. Ada Red Spinel dia ngomongnya di sana. Red Iya, Spinel. Kalau mobil mah gue memang seneng dari kecil. Ada nggak ikatan seperti lu dengan Ada. permata? Ada juga ya. Ada. Gue kan kebetulan ada bisnis mobil juga ya kecil-kecilan ya guys. Kecil-kecilan. Gue tuh bisa ngomong sama mobil. Serius? Sorry, gue sama batu ya bisa ngomong bang. Iya. Tapi jangan depan kamera ya, ntar kayak wah gila nih. Yang kan di depan kamera dong. Terus. Cuma ya gue Gue ngerti sih maksud lo, gue ngerti sih. ya karena kita saking mencintai gitu loh.
Jadi menurut gua every jobs itu precious ketika kita mencintai pekerjaan kita. Dan ketika kita mencintai pekerjaan kita, dari sanalah kita mendapatkan rezeki sih Bang. Iya, iya. Itu yang gua terapkan di usaha mobil dan permata. Jadi rezeki atau uang itu sebagai bonusnya ya. Itu bonus saja. Yang penting kita cintai Usahanya, dulu. cintanya Ya, gitu kita usaha kita cara mencintai kita ke batunya itu kayak mana gitu. Iya, iya. Nanti dia datang sendiri tuh. Kalau memang udah rezekinya mah datang. Betul, betul. Emang itu menurut gua itu filosofi gue juga. Kerja itu kerja bener. Iya, Kalau udah kerja bener, ya ntar orang kan lihat sendiri hasilnya. Kinerja Iya. kita tuh dinilai. iya. Kalau kita bener ya pasti hasilnya juga mengikuti kan. Kita cintai pekerjaan kita dan kita kerjanya itu benar. Iya, Setuju iya. sih Bang. Setuju banget. So far, Broming ini kan main dagang batu nih, berarti mungkin jalan 5 bulan. Dagang batu ya jalan 5 Iya kan? bulan ya. Jalan 5 That's bulan right. kan. Apa sih tantangan ke depan yang lu lihat bro? Terutama di dunia online batu bro. Tantangan ke depan Kan ini kan bisnis ini berkembang terus loh. Yes. Ya, yang tadinya itu offline, ada online. Ya. Terus nanti lu ngelihat nggak? Nah, lu udah mulai ini nggak? Ini ke depan nih dagang online bakal seperti apa? Bakal gimana gitu? Kalau gue sih melihatnya sih so far sih masih aman aja sih. Masih aman aja. Masih aman aja sih. Tergantung kita bagaimana membawakannya, bagaimana kita mempresentasikan, bagaimana cara kita kejujuran kita sih. Selama itu eksis ya harusnya mudah-mudahan aman gitu ya Bang ya. Cuman ya karena gini, gua kemarin ke Bangkok Bang. Kalau kita ngomong soal pandangan kita ke depan soal color gemstone gitu ya Bang. Iya, iya. Beda dengan diamond ya. Gua nggak mau bahas diamond di sini karena kebetulan gua bukan pecinta diamond guys. Tapi diamond itu precious ya teman-teman. Color gemstone itu gua nggak di Bangkok beda loh Bang. Bedanya dalam konteks apa? Waktu pameran tersebut itu kalau gua lihat diamond ya, gua awalnya masuk ke diamond dulu tuh yang sorry gua jadi kebahas nih karena secara nggak langsung connect teman-teman. Iya, benar. Jadi gua lihat ke diamond yang natural ya, itu nggak gitu banyak orang yang lihat. Oh, sepi gitu ya? Sepi. Karena kan emang market diamond tuh lagi turun emang Iya. dunia kan. Iya, gua Terus- pantau itu Bang, bukan 1 hari, gua pantau beberapa hari itu. Sepi. Tapi yang di lab ground naik Bang. Kebalikan di color gemstone. Uniknya di color gemstone yang di bagian lab ground sepi. Sepi banget. Bahkan ya orang mungkin lihat tapi wah gila bagus banget. Tapi nggak beli tuh. Nggak beli. Ya mungkin ada yang beli tapi nggak sengeri yang natural. Oke, ini mungkin nyambung sama salah satu pertanyaan lo tanya ke gue ya, Bromi. Kenapa kalau lab grown diamond tinggi peminat, tidak dengan lab grown gemstone? Lu pernah nanya gue itu kan? Iya benar. Karena lu lihat sendiri di Bangkok kayak begitu. Iya, gue lihat sendiri di Bangkok. Tapi ya menurut gue sih belum ada tantangan. Yang penting bagaimana kita menjelaskannya sih Bang Adam. Iya. Bagaimana kita menjelaskannya. Artinya mungkin lu ngelihat gini bahwa online itu potensinya masih luas. Gue baru capture mungkin baru sedikit lah gitu. Iya. Oh luas. Kalau di online luas banget. Di online luas banget. Karena menurut saya sekarang itu zaman-zaman udah online semua lah guys. Udah online semua. Kalau di Medan ya Bang ya. Kita kalau lewat ke jalan itu rumah nggak ada toko Bang. Rumah nggak ada toko tapi suara plastik itu lagi tarik-tarik tuh. Oh, berarti tarik laban tuh Bang. Di Medan tuh kayak gitu sekarang Di kebanyakan. Medan kayak gitu. Jadi orang tuh kita lewat tuh misalnya naik motor gitu. Itu pada lagi tarik laban itu. Di dalam garasinya itu. Lagi packing, bener. Berarti kan online tuh sangat luar biasa. Betul. Ya saya mudah-mudahan sih teman-teman yang masih offline nih bisa tergerak hatinya untuk online sih. Sekarang kayak semua udah hampir online ya bro ya. Ya mungkin mayoritas nggak sih? Ya ada mayoritas online sih. Iya kan? Karena kalau offline doang kayaknya agak berat ya. Terutama kalau di Medan sih berat banget. Di Medan sih agak berat ya. Ya menurut saya sih gitu. Tapi saya nggak tahu kalau pasar Jakarta gimana. Ya, Jakarta juga kayaknya. Jakarta, Surabaya, Jawa Timur itu online-nya kencang. Tapi gue lihat teman-teman yang lain sih pada udah online sih Bang. Iya. Udah pada menuju online lah. Zaman Eden Bang. Yang jagang offline pun sekarang ngasih ke anak-anak yang main online. Iya, bener. Ya. Iya, jadi ya offline tuh sekarang malah jadi sampingan menurut saya. Yang belakangnya itu yang utama online iya. Cuman ya memang kalau mau jadi konten kreator, mau jadi
Jadi kita live TikTok kah, YouTube kah, itu memang ada tantangannya tersendiri lah. Tantangannya itu ya bagaimana kita membawa kita punya mood ketika kita live itu. Karena kalau pembawaannya nggak bagus pun Orang bisa bisa ngerasain tuh ya. bisa ngerasai bang. Lu Waktu live berapa kali seminggu? Tiap hari? gua tuh kemarin tiap hari. Terus oke. Jadi ketika kita live-nya itu tiap hari, at the moment ada suatu momen tuh kita suntuk bisa, lah, suntuk. ya suntuk. Kayaknya baterai itu habis gitu. Nah, kita mau bawa apa pun jadi bingung gitu. Bahkan sampai ya itu yang harus kita siasati. Jadi ya kalau gua pelajari sih mental health kita sih yang harus kita jaga gitu. Jadi kalau jadi konten kreator kita mah harus pandai-pandai membawa diri lah. Jangan happy di depan live tapi di belakang itu rupanya nggak happy gitu. Jangan. Yang ada keluarga jadi kena imbas. Yes, Iya jadi kan? jadi kalau teman-teman yang menurut saya mau maju di live, ya harus bisa bawa diri sih. Di live itu happy, ketika kita sudah live, mungkin capek, kita istirahat dulu. Setelah itu kita harus happy lagi gitu. Iya. Jangan dibawa pusing gitu bang. Lu pasti ngomong gini karena ngalamin ya. Karena gua ngalamin, jenuh bang, jenuh banget. Ada satu momen di mana sangat jenuh. Dan ketika perlu istirahat ya memang harus istirahat sih. Ya, harus saya. break lah. Harus break Itu lah. saat itu jenuh karena emang keseringan berarti bro. So, itu aja kayak menjadi rutinitas yang lu udah nggak enjoy ya pada akhirnya. Enjoy sih enjoy, cuman somehow itu kan bisa moodnya habis lah gitu, Ya. moodnya habis gitu. Jadi ya mood habis aja sih bang. Berarti mesti ketemu lah, mesti balance lah. Mesti balance. Jadi kita harus jaga itu aja sih menurut saya kalau jadi content creator untuk jualan online. Sekarang online berarti jualan kayak seminggu berapa kali live? Sekarang nih, normalnya, rutinnya. Kalau gua sih nggak patok gitu sih bang. Oke, mau live ya live, lagi enak live gitu. Ya, gua yang penting kalau live tuh mood gua harus bagus. Kalau mood gua nggak bagus, gua nggak mau live lama-lama. Satu. Yang kedua itu kalau penjualan gua nggak gitu pikirin. Tapi tetap aja ada sisi kejual. Ya, tetap ada banyak sih kejual by inilah. Malahan di live itu banyak yang nggak langsung deal di belakang mainnya. Jadi dia mau dilihat-lihat dulu di live, habis itu dulu. lanjutnya close-nya di personal lah. Kalau saya personal malah langsung ke ini. Bro, dagang batu sekarang ini kondisi gimana sih? Kan ada beberapa ngeluh katanya sepi lah, slow lah. Kalau menurut Bro Ming ngerasain ini gimana saat ini? Kalau yang gua rasain sih, karena gua pun baru 4 bulan Iya ya. makanya oke, dalam Ya. 4 bulan ini gimana? Growth-nya, sales-nya, grafiknya. Wah ini buka dapur. Kalau nggak mau nggak apa bisa kita cut. Enggak apa-apa, enggak apa. Kita bisa Tapi sensor. menurut gua sih aman sih so far, Pak. Aman ya. Aman sih so far. Aman itu dalam tanda kutip ya dalam 4 bulan ini ya gue survive, gue growing gitu. Growth-nya naik, Bang. Enggak. Malahan dari bulan ke bulan tuh naik. Jadi ya so far menurut gua aman sih. Aman. Iya. Aman banget. Ya yang penting gimana itu balik lagi kita cara bawanya gimana, cara kita ngomongnya itu harus legit lah, harus jujur lah. Bro Ming, Yes. thank you so much udah datang Bro Ming. Oh, thank you Ya banget. kan, gua jujur happy lu bela-belain dari Medan. We appreciate, kita semua appreciate banget ya kan. Sebelum ditutup Bro Ming, ada souvenir dari kita. Wah, bisa aja nih. By the way, podcast ini bukan untuk mempromosikan salah satu jam dealer, bukan. Ini Yes. tujuannya edukasi ya. Ini bukan bentuk promo, bukan bentuk endorsement ya. Kita Yes. murni edukasi, sharing, do your own research. Yes. Penting Karena itu yang paling penting. ya, Ah, ya kan, karena gitu. kebetulan gua sama-sama nih pengennya itu banyak orang ngerti soal permata. Iya. Masa cuma kita doang nih yang ngerti Itu permata? mesti jadi tujuan kan. Iya, kayak teman-teman gua tuh yang lain harus ngerti juga lah, gitulah. Karena enak kalau orang makin pintar sama-sama kan enak kan. Karena Enak. pembeli itu kan mesti dijaga bro, mesti dicerdaskan. Yes, bener. Bokap gue selalu bilang ke beberapa kawan trader gitu kan, cerdaskan pembeli. Iya. Karena itu akan balik. Balik lagi. Iya, L aman ya. It's okay, aman. Nanti kalau emang kekecilan kabarin aja. Excel-nya lagi habis. aman, santai ya bang. Thank you bro ya. Aman, santai bang. Jadi bokap semua nggak ada main batu ya.
Nggak ada, Nggak ada tuh ya. nggak ada. Benar-benar mulai berarti lu nih di keluarga orang pertama yang Iya, batu. gue dibilang kayak orang gila beli batu. Iya, merepet terus itu. Begitu setelah bertahun-tahun gue akhirnya jual tuh batu, baru terkejut tuh. Keluarga nih. Nyokap gue baru terkejut. Sekarang udah mulai lihat, wah bangga lah. Kok bisa jadi duit ya dia bilang. Ya, no one sangka lah gitu, nggak ada yang sangka. Bro Ming, ini kaos Oke, James Radio, ya. thank you. Buat Bro Ming, sama ini ada mug juga. Oke, thank you. Oh, ini cocok nih buat gua ngopi ini. Bro ya, makasih banyak ya. Oke, bro. Sampai ketemu lagi. Thank you, Bang Adam. Bye-bye. Terima kasih. Thank you.